Bismillahirrahmanirrahim. Idaratnya jelas lagi ya tenggorokan. Hukumnya ketika nusukun atau tanam bertemu dengan 6 huruf hamzah, kha, kho, ain, goin. Ifa, kiki, ifatnya sama lagi. Iatnya asli. Hukumnya ketika nusukun atau tanam bertemu dengan 15 huruf. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, shin, jim, sota, ta, ta, fa, kof, kaf. Idgham biguna, idgham artinya memasukkan bi dengan guna dengung. Jadi idgham biguna artinya memasukkan dengan dengung. Hukumnya ketika nusukun atau tanam bertemu dengan 4 huruf yanmu yakni mimbau. Idgham bila kunat tempatnya memasukkan bi dengan latar kunat dengung. Jadi idgham bila kunatnya memasukkan dengan lam dengung. Hukumnya ketika nusukun atau tanam bertemu dengan 2 huruf la lam dan iklab artinya mengganti. Hukumnya ketika nusukun atau tanam bertemu dengan huruf ba. Itfa syafabi ifatnya sama syafi'nya 2 berbeda. Hukumnya ketika nusukun bertemu dengan huruf ba. Idgham mimin kemarin memasukkan mimin ke dalamnya. Hukumnya ketika nusukun bertemu dengan mim. Idza syafabi idzanya jelas syafabi yang berbeda. Hukumnya ketika nusukun bertemu dengan selain 2 huruf ba dan mim. Qalqalah memiliki qalqalahnya memantulkan qalqalah memiliki 5 huruf. Baju di toko bajim dan toko. Qalqalah terbagi menjadi 2. Yang pertama qalqalah kubranya besar, hurufnya berada di akhir kalimat dan yang dibakofkan. Yang kedua qalqalah sukran yang kecil, hurufnya berada di tengah kata atau di antara kalimat, jadinya bersukun. Hukum ra terbagi menjadi 2. Yang pertama ra tafhim artinya tebal memiliki cara bacaan ketika ra beradokan fathah atau fadatain, ketika ra beradokan damatain, ketika fathah bertemu ra sukun, ketika dhamma bertemu ra sukun, ketika ra sukun di awal kata yang didahului huruf hamzah wasal. Contohnya Anur ayat 50 yang berbunyi amir rotabu. Yang kedua ra tarkik artinya tipis memiliki 2 cara bacaan. Ketika ra beradokan kasrah atau kasratan, ketika kasrah bertemu ra sukun. Hukum lam jalalatnya lam awal lam jalalat bagi menjadi 2. Yang pertama lam jalalat tafhim artinya tebal memiliki 2 cara bacaan. Ketika fathah bertemu lam jalalah, ketika dhamma bertemu lam jalalah. Yang kedua lam jalalah artinya tipis memiliki 1 cara bacaan ketika kasrah bertemu lam jalalah. Hukum al-ta'arif artinya penjelasan. Al-ta'arif terbagi menjadi 2. Yang pertama idal qamari artinya jelas. Hukumnya ketika al-ta'arif bertemu dengan 14 huruf alif, ba, jim, ha, ko, ain, goin, fa, kof, kaf, mim, bau, ha, ya. Yang kedua idgham syamsiyah yang memasukkan. Hukumnya ketika al-ta'arif bertemu dengan 14 huruf ta, sa, jim, dal, za, zai, shin, jim, sata, ta, ta, lam, nun. Hukum mat artinya memanjangkan. Mat terbagi menjadi 2. Yang pertama mat tabi'ah, yang kedua mat hadiyah nyapang. Mat tabi'ah memiliki 6 ciri. Fathah bertemu alif, kasrah bertemu sukun, dhamma bertemu sukun, fathah berdiri, kasrah berdiri, dhamma terbalik. Mat tabi'ah terbagi menjadi 5. Yang pertama mat iwat artinya memanjangkan, iwat artinya mengganti. Hukumnya ketika fadhatain bertemu alif yang diwakafkan maka diganti dengan fathah yang dibaca panjang selama 1 alif darokat. Yang kedua mat badal artinya memanjangkan, badal artinya mengganti. Hukumnya setiap huruf hamzah dibaca panjang maka dinamakan mat badal dan dibaca panjang selama 1 alif darokat. Mat sila qasirah artinya memanjangkan, sila menggabungkan, juga sila pendek. Hukumnya ketika huruf dhamir yang beradokat kasrah berdiri dan dhamma terbalik yang berada di antara kalimat dan kalimat setelahnya bukan diawali huruf hamzah maka dinamakan mat sila qasirah dan dibaca panjang selama 1 alif darokat. Mat tamkin artinya memanjangkan, tamkin penetapan. Hukumnya ketika 2 hurufnya yang berada di dalam 1 kata. Ya, yang pertama berharokat kasrah bersajdid, ya, yang kedua berharokat sukun maka dinamakan mat tamkin dan dibaca panjang selama 1 alif darokat. Mat tabi'iyah artinya memanjangkan, tabi'iyah tahfi huruf. Hukumnya mat tabi'iyah memiliki 5 huruf hayung, toharo, ya, hayung, tohuro, ya, toharo. Hukumnya ketika mat tabi'iyah termasuk huruf muqatta'ah, yaitu huruf yang berada di awal kalimat surat Al-Quran dan hurufnya dibaca panjang selama 1 alif darokat. Mat far'i artinya memanjangkan, far'i cabang. Mat far'i memiliki ciri mat tabi'iyah bertemu hamzah atau sukun. Mat far'i terbagi menjadi 10. Yang pertama mat wajib mutasil artinya memanjangkan, wajib boleh dibaca panjang, wajib harus dibaca panjang. Mutasil bersambung dengan hamzah. Hukumnya ketika ciri mat tabi'i bertemu hamzah dalam 1 kata maka dinamakan mat wajib mutasil dan dibaca panjang selama 2 alif 4 harokat atau 2,5 alif 5 harokat. Yang kedua mat jaiz munfasil artinya memanjangkan, jaiz boleh dibaca panjang lebih dari 2 harokat, munfasil dan bisa dengan hamzah. Hukumnya ketika ciri mat tabi'i bertemu ciri mat tabi'i yang berada di antara kalimat dan kalimat setelahnya diawali huruf hamzah maka dinamakan mat jaiz munfasil dan dibaca panjang selama 1 alif 2 harokat, 2 alif 5 harokat atau 2,5 alif 5 harokat. Terus mat sila tawilah artinya memanjangkan, sila menggabungkan, tawilah panjang. Hukumnya ketika ciri mat tabi'i hukumnya ketika huruf dhamir yang berharokat kasrah berdiri atau dhamma terbalik yang berada di antara kalimat dan kalimat setelahnya diawali huruf hamzah maka dinamakan mat sila qasirah, mat sila tawilah dan dibaca panjang selama 2 alif 4 harokat atau 2,5 alif 5 harokat. Mat lin artinya memanjangkan, linuna. Hukumnya ketika fathah bertemu ya sukun atau waw sukun
yang diwakafkan berada di akhir kata maka dinamakan Yang diwakafkan di akhir. yang diwakafkan di akhir kata maka dinamakan madlin yang dibaca panjang selama 1 alif harokat, 2 alif harokat atau 3 alif 6 harokat. Terus mat aridili sukun, mat artinya memanjangkan, aridili artinya huruf baru yang disukun. Hukumnya ketika kalimat tabi'i bertemu huruf berharokat yang diwakafkan maka dinamakan mat aridili sukun dan dibaca panjang selama 1 alif harokat, 2 alif harokat atau 3 alif 6 harokat. Sadaqallahul azim.